Tambiasi, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah ngicanin dan turun sami nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga semakin niki yang pelunggum sami bisa berijtimah, bermusafahah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan ibadah puncak, ibadah wajibul wajib yang pelunggum sami sebagai yang bikin syariat siasah syariah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berijtihadiyah, berjihadiyah, berkeyakinan dengan sungguh-sungguh. Beliau telah mentauladani yang pelunggum sami akhlakul karimahnya sampai dengan semakin niki yang pelunggum sami bisa melaksanakan fikih syariat Islam dengan baik dan benar. Kanda Bapak Supriyadi yang Debekti yang hormati dan banggakan, yang beliau ini adalah sudah 5 tahun menjadi wakil pelunggum sami, sudah 2 periode kemudian ya? 1 periode, dan kebetulan tiang agak panjang diberi amanah 3 periode jadi DPR. Alhamdulillah ketiga kalinya niki baru 1 tahun tiang diperintahkan untuk menambah beban tanggung jawab tiang, beban kemanfaatan tiang untuk melakukan ijtihadiyah jihadiyah, berjuang untuk bertanding menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamongan. Jawab kebetulan. Dalam. Selanjutnya ingin yang sampaikan agar menjadi silaturahim yang baik, karena rahim itu adalah induk kasih sayang yang dititip kepada seorang ibu. Maka di induk kasih sayang seorang ibu itulah rahim itu fungsinya untuk melahirkan Bani Adam. Jika Bani Adamnya besar, maka dia harus mengembangkan tali silaturahim, mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah siasah, dan seluruh yang ditakdirkan menjadi menu Allah di muka bumi dan diatur oleh negara dan pemerintahan agar bisa berjalan pergantian kepemimpinan dan berlangsungnya kepemimpinan dalam lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk mengurus, mengatur masyarakatnya dengan baik sesuai dengan kaidah usul fiqh syariat politiknya, pemerintahannya, bermasyarakatnya, dan beragamanya. Itulah maka dilahirkan namanya fikih syariat Islam yang tujuannya hanya satu, yaitu untuk menteraturkan dan mentertibkan kehidupan yang pelunggum sami. Karena fikih syariat itu bersifat kaku, baku, detail, rigid, likulli zaman wal makan. Sama artinya ketika kita sedang melaksanakan apapun bentuk kegiatannya, jika niatnya ibadah, maka ibadahlah yang dia dapatkan. Al-a'malu binniyat falikulli imri'in ma nawa. Kedua yang ingin yang sampaikan, tentu tidak elok kalau tiang tidak memperkenalkan diri, agar tiang pelunggum sami tahu wikan pirengan tam bahwa semangkinan niki tiang pelunggum sami
akan melakukan ibadah puncak sekali 5 tahun untuk menetapkan atau mengganti pemimpinnya. Itulah acara yang disebut dengan fikih syariat as-siyasah as-syar'iyyah secara agama dan politik pilkada secara kepemerintahan. Sama fikih syariat duniawinya maupun fikih syariat ukhrawinya. Dia memiliki syarat rukun dan dia memiliki tata cara. Ada syarat rukunnya, ada akaidah kaifiyahnya. Maka akaidah kaifiyahlah yang menyempurnakan syariatnya. Karena politik niki kadang tiang pelunggum sami menganggap remeh-temeh, kemudian ngeruh, remis, kotor, curang, licik dan lain sebagainya, itu wajar karena tiang pelunggum sami belum dilazimkan, belum dibukakan dakwah as-siyasah as-syar'iyyah oleh para alim ulama kita secara rutin, terus menerus. Maka tiang berharap ke depan pada musim pilkada, pada musim politik, maka alim ulama tiang pelunggum sami dan tiang pelunggum sami sebagai pemuka masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh pemuda harus menciarkan dan menegakkan fikih siyasah as-syar'iyyah itu dimanapun dan kapanpun. Karena politik itu tidak bisa keluar dari kehidupan tiang pelunggum sami sejak lahir hingga menjelang ajal menjemput tiang pelunggum sami. Karena perputaran roda pemerintahan ini, keteraturan bermasyarakat dan bernegara adalah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin atau umaro. Oleh karena itu maka kenapa tiang katakan bahwa pilkada 1 kali 5 tahun ini menjadi ibadah wajib, wajibul wajib, karena mengatur orang banyak. Kalau tiang pelunggum sami secara mahdoh ada sholat itu hukumnya wajib. Tetapi sholat itu untuk diri tiang pelunggum sami. Bukan kita mau carikan orang lain, bukan kita mau carikan ibu bapak kita, bukan kita mau carikan anak dan istri kita. Murni mutlak untuk diri tiang pelunggum sami. Itu wajib hukumnya. Nah, politik niki karena memang ini sunnah Rasul, perintah agama dan perintah Tuhan, maka diciptakanlah pilkada sekali 5 tahun untuk mengurus orang banyak. Maka tiang sebut dia menjadi hukumnya wajibul wajib. Kalau di kitab Matan Zubat itu hukumnya fardu, wajib hukumnya. Mendahulukan kepentingan banyak orang lebih wajib ketimbang mendahulukan kepentingan diri sendiri. Kalau pelunggum sami sholat sendiri, modalnya berwudu, kelah sejadah, pergi ke masjid dan musola, maka itu wajib. Dapatlah pelunggu kalau sholat sendiri ini adalah 1 derajat. Tapi karena pelunggu berkepentingan 1 derajat itu mau dijamaahkan agar mendapat keberkahan 27 derajat. Kenapa ini tiang sampaikan sebagai tabayun tiang pelunggum sami bahwa 27 derajat sholat berjamaah di musola dan masjid itu sebagai tabayun tiang pelunggum sami agar begitu selesai sholat berjamaah di masjid, agar berjamaah di seluruh kehidupan tiang pelunggum sami di luar masjid dan musola. Maka itulah yang disebut dengan al-barakatu ma'al jamaah. 27 derajat kemudahan dalam hidup tiang pelunggum sami kalau kita melaksanakan seluruh pekerjaan berat itu dengan berjamaah. Nah, tidak ada lagi pekerjaan yang paling berat kecuali menjadi umaro. Tidak ada lagi syarat rukun yang paling berat kecuali umaro. Tidak ada lagi sodakoh yang paling besar kecuali umaro. Tidak ada lagi zakat mal, zakat waktu, zakat pikir, zakat resiko itu
kecuali ibadah. Maka inilah yang disebut dengan ibadah puncak. Seluruh puncak keilmuan, seluruh syarat puncak, seluruh resiko yang puncak, pengorbanan yang puncak niki berada di ibadah puncak sekali 5 tahun yang disebut dengan pilkada. Isi berat kesearan politik niki, jika tiang pelunggum sami melaksanakan ibadah mahdoh haji bagi yang mampu. Tapi kalau politik niki adalah bagi yang amat teramat sangat sungguh mampu, karena kurbannya sangat besar. Kalau kita berhitung paling mahal ibadah mahdoh itu adalah haji. Maksimal itu kalau dia ONA plus maka 100 juta. Sudah bisa kita bawa kurma, air zam-zam dan lain sebagainya. Tapi kalau pilkada ini bisa menghabiskan 250 kali haji ONH plus, menghabiskan minimal 15 sampai dengan 25 miliar. Itu saking berat kurbannya. Kalau tiang pelunggum sholat Allahu Akbar ditutup dengan salam, maknawiyah hanya bagi tiang adalah apa yang bisa bermanfaat di sebelah kanan tiang pelunggum sami, apa manfaat tiang pelunggum sami di sebelah kiri. Kira-kira itu karena Tuhan tidak pernah berpisah dengan hambanya. Saking cintanya nama Allah kepada manusia sebagai resonansinya. Nah, oleh karena niki, kalau pelunggu selesai berpuasa, maka wajib kita berzakat. Kalau sudah kita berhenti melaksanakan haji, maka kita berkurban. Tidak bisa pisah antara Tuhan dengan manusia. Sehingga wajar kalau Allah mengatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia nu rahasian kaku, aku ni rahasian manusia. Saking tidak bisa dipisahkan antara manusia dan Allah, maka tiang simpulkan, di samping personalitas tiang pelunggum sami sebagai ada identitas ruhiyah tiang pelunggum sami di dalam diri tiang pelunggum sami untuk disebut sebagai identitas, bahwa identitas tiang pelunggum sami sejatinya hakikatnya adalah pelaksana tugas Allah di muka bumi untuk mengisi menu Allah. Apapun yang pelunggu sukai, kayunan, apakah menjadi guru, menjadi pedagang, menjadi ustaz, menjadi para alim, menjadi petani dan lain sebagainya. Maka itulah menu Tuhan yang begitu banyak dan besar. Tidak mungkin dia tabrakan menu Allah itu, kecuali nafsu yang pelunggum sami yang tabrakan. Karena nafsu itu ada yang bersifat lawamah, ada yang amarah dan ada yang mutmainnah. Nah, inilah yang ingin sampaikan. Karena Muhammad itu juga adalah pemimpin. Muhammad hijrah ke Madinah itu ada 2 pondasi penting yang dia bangun. Namanya bai'ah dan asyasah syariah. Ekonomi dan politik. Maka lahirlah piagam Madinah. Muhammad hijrah kemana-mana itu juga politik. Karena Muhammad diberikan 3 modal ilmu. Yang pertama adalah, wahai Muhammad, ini untuk umatku, mau tidak mau kau berikan. Yang kedua, ya Muhammad, ini untukmu, jika umatmu tuntut kau berikan. Yang ketiga adalah, ini untukmu dan untukku, kata Allah. Nah, maka Muhammad itu hijrah. Dia sampaikan, dia hijrah, dia sampaikan, dia hijrah, dia sampaikan, dia hijrah. Tetapi ada keilmuan yang memang secara hakikatnya harus dituntut sama pelunggum sami. Nah, itulah yang berkehendak Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah yang menjadi ilmu hikmah. Sampai pada makom tertinggi antara dia dan pelunggum sami. Sebagai puncak peribadatan niat kamaliyah antara yang menyembah dan disembah. Kira-kira seperti ini menurut para alim ulama tasawuf yang dengar.